Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq, hadis-hadis seputar akhlak yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan kita berada di akhir pembahasan bab yang kelima atau pembahasan yang kelima, yaitu silatul arham, menyambung hubungan kekerabatan, sampai pada hadis Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Berkata al-muallif hafizahullahu ta'ala, wa 'anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala, dan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu ia berkata, jaa'a a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, 'allimni 'amalan yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku suatu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini diantara keutamaan yang didapatkan dari pertanyaan yang diajukan oleh Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal semacam ini pernah kita singgung atau bahkan sering kita sampaikan. Kalau ada orang Arab Badui tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka biasanya hal tersebut disambut antusias oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena ada kalanya para sahabat itu malu, sungkan untuk menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa perkara. Sedangkan Arab Badui, terlepas dari kekurangan mereka yang ceplas-ceplos, yang bahkan mungkin terkesan kurang adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pertanyaan-pertanyaan mereka itu cukup mewakili pertanyaan para sahabat radhiyallahu anhum. Yang kalau Nabi ditanya oleh para sahabat, maka para sahabat merasa sungkan, malu. Namun dalam pertanyaan kali ini, memang ini pertanyaan yang bukan perlu untuk yaitu sungkan di dalam menanyakan kepada Nabi SAW. Namun setidaknya pertanyaan ini pertanyaan yang berbobot. Apa itu? Alimni amalan yudkhilunil jannah. Ajarkan aku suatu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Ini mungkin pertanyaan yang terlihat normal, namun kalau kita perhatikan, ini pertanyaan yang sungguh luar biasa, memanfaatkan keberadaan mereka bersama Nabi SAW dengan pertanyaan yang sangat berkualitas. Tidak bertanya seperti pertanyaan-pertanyaannya Bani Israel, permintaan-permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Permintaan-permintaan mereka aneh-aneh dan remeh, ya,
Sampai suatu ketika mereka sudah mendapatkan anugerah, diberi makanan berupa manna dan salwa, makanan yang lezat, yang nikmat, mudah didapat tanpa perlu bersusah payah, mereka justru meminta kepada Nabi Musa untuk memohon kepada Allah agar diberi makanan-makanan yang bisa dijumpai di pasar-pasar. Ya, meminta pada Nabi Musa agar Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menurunkan mimbaqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ini makanan-makanan yang bisa ditemukan di pasar-pasar. Bawang, timun, kemudian kacang adas dan lain sebagainya. Maka Nabi Musa berkomentar dengan firman Allah Subhanahu wa taala, atastabdiluna alladhi huwa adha billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Apakah kalian tidak menggantikan yang lebih baik, yaitu manna dan salwa, dengan yang lebih rendah, yaitu kacang-kacangan yang kalian minta tadi? Carilah itu ke kota-kota, niscaya kalian akan menjumpainya. Ini pertanyaan Bani Israel kepada Nabiullah Musa alaihissalam, dan masih banyak lagi. Sedangkan para sahabat, di antaranya Arab Badui, ketika bertanya kepada Nabi SAW, pertanyaannya berkualitas. Alimni amalan yudkhilunil jannah. Ajarkanlah aku suatu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Kita lanjutkan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in kunta aqsartal khutbata laqad a'radtal mas'alata. Sesungguhnya engkau memperpendek pertanyaan atau seruan, namun ternyata engkau telah meluaskan permasalahan. Ya, pertanyaannya singkat tapi butuh jawaban pemaparan yang luas. Bagaimana tidak? Amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, ya tentu banyak. Tapi Nabi SAW menjelaskan di antaranya. Beliau mengatakan, a'tiq nasamata wa fukkar raqabah. Bebaskanlah nasamah dan juga raqabah. Faqala, maka Arab Badui ini bertanya, ya Rasulullah, awalaysata biwahidatin, bukankah keduanya itu sama? Yang dipahami oleh Arab Badui, an-nasamah dan ar-raqabah itu sama-sama budak. Jadi merdekakanlah budak, bebaskanlah budak. Bukankah keduanya sama ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Inna itqan nasamah an tafarrada bi'itqiha, yaitu yang disebut itqan nasamah, membebaskan budak, yaitu engkau bersendirian di dalam membebaskannya. Wallahu alam, yang saya pahami, kamu punya budak lalu kamu bebaskan, itu namanya itqan nasamah. Ya. Wa fakkar raqabah an tu'ina fi idqiha. Adapun fakkar raqabah sama kalau artinya membebaskan budak, tapi dengan ungkapan yang lain. Kalau tadi idq, kalau ini fak, ya, idqun nasamah, membebaskan budak sendiri. Kalau fakkar raqabah an tu'ina fi idqiha, yaitu engkau membantu untuk membebaskan dirinya. Jadi mungkin ada budak orang lain lalu dibantu untuk dibebaskan. Kesimpulannya sama, membantu budak untuk terbebaskan dari perbudakan, baik budaknya sendiri maupun budak orang lain. Maka keduanya ini diantara amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Kemudian wal minhatul waquf, yaitu engkau memberikan kambing yang bisa diperah susunya. Wal fai'u ala dzirrahimiz zalim, lalu memberikan harta kepada rahim, pada kerabat yang zalim.
Fa illam tutik dzalik, maka apabila engkau tidak mampu melakukan yang demikian itu, fa'at'im al-ja'i'a wasqid dham'ana, maka berilah makan orang yang kelaparan dan berilah minum orang yang kehausan. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, perintahkan kepada kebaikan dan larang dari kemungkaran. Fa illam tutik dzalik, namun jika engkau masih tidak mampu melakukan hal demikian itu, fakuffa lisanak illa minal khair, maka tahan lisanmu kecuali di dalam kebaikan. Rawahu Ahmadu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini terkait dengan pembahasan kita adalah pada bagian memberikan santunan ataupun harta kepada yang zalim. Ya, membantu kerabat yang zalim. Ini termasuk di antara amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Jadi ternyata di antara keutamaan menyambung silaturahim, dan dulu pernah kita sampaikan, menyambung silaturahim itu bisa dengan memberi bantuan, terutama kepada kerabat yang zalim, maka memiliki keutamaan lebih, yaitu termasuk di antara amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan dari al-muallif hafizahullah taala, di sini ada hal yang perlu untuk kita benar-benar cermati. Kebaikan-kebaikan yang bisa menjadikan seseorang masuk ke dalam surga itu dengan amal perbuatan. Kalau kita perhatikan, yang pertama membebaskan budak, baik budak sendiri maupun budak orang lain dibantu untuk terbebas. Dan ini butuh apa? Amalan, ya, butuh kelapangan hati. Demikian pula dengan membantu orang yang membutuhkan bantuan. Di dalam hadis disebutkan memberikan kambing yang bisa diperah susunya, kemudian juga memberi fakir miskin atau orang yang kelaparan makanan, kemudian memberi orang yang kehausan minuman, kemudian memberikan santunan kepada kerabat yang zalim. Ini semua adalah amal perbuatan yang butuh harta maupun usaha. Kalaupun tidak bisa melakukannya karena keterbatasan harta atau karena keterbatasan tenaga, maka amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga diantaranya amar ma'ruf nahi mungkar, sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang kita ketahui di dalam hadis Nabi SAW. Ya, ketika melihat kemungkaran maka rubah dengan tangan, jika tidak mampu dengan lisan, jika tidak mampu dengan hati, dan itu selemah-lemah iman. Nah, kalau orang sama sekali tidak punya tenaga, tidak punya harta, dan tidak memiliki kekuatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, apakah masih nggak bisa masuk surga? Jawabannya masih bisa. Dan di akhir hadis Nabi SAW menyebutkan hal yang sangat istimewa, dan ini sering kita dengar keutamaannya, namun terkadang kita lalaikan. Apa itu? Menjaga lisan. Perhatikan, dari sekian banyak amalan, jika tidak mampu, yang terakhir fakuffa lisanaka illa minal khair, maka tahanlah lisanmu dari, ya, kecuali dengan berkata kebaikan. Selaras dengan hadis Nabi SAW yang sering kita dengar, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik atau diam. Benar jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lisan ini diantara perkara yang bisa menjadikan seseorang masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Kalau dia
memanfaatkan lisannya untuk keburukan-keburukan, berbagai macam kezaliman-kezaliman, maka tentu lebih dekat kepada neraka. Hadis Mu'adz bin Jabal yang cukup panjang setelah Nabi SAW menjelaskan rukun iman, rukun Islam, lalu perkara-perkara yang bisa menambah pahala dengan amalan-amalan sunnah. Nabi mengatakan apa? Ala ukhbiruka bima laki dzalika kullih. Maukah aku beritahukan kepadamu perkara yang bisa, yaitu mengkondisikan ini semuanya. Jadi satu perkara ini bisa mempengaruhi semuanya. Maka Mu'adz mengatakan, mau ya Rasulullah, apa itu? Beliau mengatakan, kuffa alaika hadza, tahan ini, menunjuk kepada apa? Lisan. Lalu Mu'adz bertanya, ya Nabi Allah, hal mu'akhaduna bima natakallamu bih? Wahai Nabi Allah, apakah kita itu akan disiksa hanya gara-gara lisan kita? Maka beliau mengatakan, thaqilatka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim wa ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Celakalah engkau, semoga ibumu kehilangan dirimu, hai Mu'adz. Tidaklah yang menyebabkan manusia tersungkur hidung dan wajahnya ke dalam neraka jahanam melainkan gara-gara lisan mereka. Ya. Dan lisan bahayanya sudah banyak disebutkan oleh para ulama kita. Dosanya terlalu banyak. Ada dusta, ada ghibah, ada namimah. Ya, apalagi dosa lisan itu mencela, menghina, miso, apa miso? Mengumpat, menghardik dan lain sebagainya. Dan setiap keburukan lisan itu akan dicatat sebagai satu kezaliman. Dan kezaliman itu akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Lagi-lagi kita diingatkan dengan hadis muflis, orang yang bangkrut di hari kiamat. Di antaranya karena apa? Karena lisan. Ya, si fulan ini telah apa? Menjatuhkan kehormatannya, mencela, menghina dan lain sebagainya. Maka pahala-pahalanya akan dialihkan kepada orang yang terzalimi. Kalau masih tidak cukup untuk membayar kezalimannya, dosa orang yang terzalimi akan dilimpahkan kepada orang tersebut. Jadilah dia orang yang bangkrut di akhirat, sehingga dia layak untuk masuk ke dalam neraka. Maka kebalikan dari masuk ke dalam neraka tentu masuk ke dalam surga, ya lawannya. Baik-baik menjaga lisan. Kalau kita itu enggak punya banyak amalan, tidak memiliki banyak harta untuk infak, sedekah, tenaga juga tidak memiliki, yaitu banyak tenaga yang kita upayakan di jalan kebaikan, maka minimal ini, ya, minimal ini menjaga apa? Lisan. Taib. Kita lanjutkan. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizallah mengatakan, hada babun rafi'un min abwabil khair. Ini adalah bab yang tinggi di antara bab-bab kebaikan. Wa manzilatun 'aliyatun min manazili silaturrahim. Dan kedudukan yang tinggi di antara kedudukan silaturahim. Bi an yakuna al-insanu min syiddati inayatihi bi silaturrahim. Yaitu ketika manusia sangat memiliki perhatian dengan silaturahim. An yasila dzarrahimidz zalim. Yaitu dia menyambung hubungan kekerabatan dengan kerabat yang zalim. Ai man urifa bidzulmi, yaitu seseorang yang dikenal dengan kezalimannya, sawaun lahu aw lil akharin, baik kezaliman terhadap dirinya atau kepada orang lain. Artinya ada kalanya orang yang zalim itu termasuk kerabat kita, terkadang kezalimannya kepada kita. Terkadang kezalimannya kepada kita. Kalau kita ajak bicara, omongannya selalu nyakitin. Kalau kita datang ke rumahnya diusir, ya, lalu suka mengganggu kita. Ada kalanya kezalimannya terhadap diri kita. Ada kemungkinan juga kezalimannya terhadap orang lain. Sama kita baik, tapi sama tetangganya, sama temannya itu zalim. Maka kita memberikan santunan
terhadap kerabat yang zalim ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya. Dan ini berada di level yang lebih tinggi daripada level yang biasa. Apa? Menyambung hubungan kekerabatan dengan keluarga atau saudara yang tidak ada masalah dengan kita sama sekali, cuman hubungan renggang. Jadi sudah lama tidak ada yaitu percakapan atau tegur sapa, tapi nggak musuhan, tapi tidak menzalimi kita. Dan kemarin sudah kita sampaikan ada 3 tingkatan tentang silaturahim ini. Ada yang masih ingat? Ada al-wasil. Yang pertama, yang kedua apa? Al-mukafi, dan yang ketiga al-qati. Al-wasil dia yang nyambung duluan. Jadi ada kekerabatan yang terputus, entah bagaimana ceritanya, pokoknya sudah lama nggak tegur sapa, sudah lama tidak ada saling yaitu mengucapkan salam atau bahkan hanya sekedar lewat media sosial, telepon dan semisalnya. Maka seseorang disebut menyambung silaturahim kalau dia yang berinisiatif terlebih dahulu. 2 tahun nggak ada kabar, tiba-tiba kita ngubungi, ya paman, adik, saudara, siapapun dia, maka kita disebut al-wasil, yaitu yang menyambung. Dan keutamaan silaturahim ada pada orang ini: dipanjangkan usia, dilapangkan rizki, ya. Pada yang kedua al-mukafi, yaitu yang membalas. Setelah hubungan terputus, selalu ada saudara yang menghubungi kita, lalu kita membalas tegur sapanya, kita membalas kunjungannya, kita membalas salamnya, kita membalas memberi hadiah. Jadi bukan kita yang mulai, kita hanya membalas. Maka ini disebut al-mukafi. Masih bagus. Dan yang terakhir adalah al-qati, yang memutus. Sudah disambung, dihubungi, disapa, tapi tidak ada respon. Nah, ini benar-benar apa? Memutus silaturahim. Nah, menyambung silaturahim dalam kondisi normal keutamaannya sudah luar biasa. Dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur. Lalu bagaimana kalau menyambung silaturahim dengan level yang lebih tinggi? Apa itu? Tetap berbuat baik kepada kerabat meskipun kita dizalimi. Dan Nabi SAW menyebutkan ini diantara perkara yang bisa memasukkan ke dalam surga. 6. Kemudian saya melanjutkan, li'anna silatahu qad takunu sababan fi imtina'ihi an dzulmi. Karena menyambung hubungan dengannya ini bisa menjadi sebab mencegahnya dari kezalimannya. Ya, bisa jadi dengan kebaikan kita, kesabaran kita, Allah kasih hidayah, akhirnya lama-lama baik sama kita. Au khiffata hiddati zulmihi, atau setidaknya bisa meminimalisir intensitas kezalimannya. Awalnya tidak mau sama sekali bertegur sapa, pokoknya kita salam diacuhkan, kita datang ke rumahnya ditolak. Tapi karena kita terus berbuat baik, lama-kelamaan luluh meskipun masih dingin misalkan. Masih mau didatangi meskipun masih dingin, masih mau menjawab salam. Nah, ini kan apa? Ada pengaruh dari silaturahim, meminimalisir kezaliman. Wa itfa'i jamrati syarrihi wa adza, dan memadamkan panasnya keburukan dan gangguannya. Bi khilafi ma idza quti'a, berbeda apabila apa? Diputus. Jadi ada saudara yang zalim, lalu kita apa? Males sudah, akhirnya kita putus kalian gitu ya. Rubbama zada syarru syarran wal adza adzan, maka bisa jadi keburukan semakin buruk dan gangguan semakin yaitu dahsyat. Ya, tambah memusuhi kita, tambah membenci kita. Wasilatu dzirrahimidz zalim huwa amalun biqaulillahi ta'ala,
dan menyambung hubungan kerabat dengan saudara yang zalim. Ini pada hakikatnya beramal dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Fussilat ayat yang ke-34, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dalam surat Fussilat ayat ke-34, balaslah dengan cara yang lebih baik. Maka apabila antara dirimu dan dirinya terjadi permusuhan, maka di kemudian hari dia seakan-akan menjadi teman setia bagimu. Ya. Jadi dengan kita membalas keburukan dengan kebaikan, maka ada potensi orang yang memusuhi kita itu justru akan menjadi teman setia kita. Atau sebagaimana dikatakan oleh al-muallif, setidaknya meminimalisir kezalimannya, setidaknya tidak mengganggu kita lagi. Ya. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, keutamaan membalas kezaliman dengan kebaikan secara umum, dan keutamaan membalas kezaliman dengan kebaikan kepada kerabat yang zalim secara khusus. Taib. Sedikit permasalahan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah yang mungkin sering kita jumpai. Kezaliman itu dalam bentuk apapun yang berupa pengambilan hak, baik itu kehormatan maupun fisik tubuh kita diambil haknya. Misalkan apa, kita dipukul, kita punya hak selamat dari gangguan, kita punya hak tidak dilukai, disakiti. Tapi orang yang zalim mengambil hak itu sehingga menyakiti kita, melukai kita, baik dari segi fisik maupun kehormatan maupun harta. Nah, perhatikan, di antara bentuk kezaliman itu masalah harta. Sahih? Harta kita diambil. Kalau pencuri, maling itu ya jelas. Orang yang ngutang enggak dikembalikan, zalim enggak? Zalim. Jelas? Nah, membalas keburukan dengan kebaikan itu juga bisa masuk dalam bab ini. Apa itu? Orang yang utang kepada kita lalu kita ikhlaskan. Loh, kalau seperti itu gimana? Jera, membuatnya jera, nanti dia, ini bab lain. Ini bab lain. Artinya kalau ada memang orang-orang yang jahat dalam hal seperti ini, boleh memang kita sebutkan aibnya. Apa itu? Jangan kamu berurusan dengan si fulan, karena dia kalau minjem uang tidak balik. Dan termasuk diantara menyebarkan aib yang diperbolehkan, sebagaimana yang dinukil dari Imam Az-Zahabi, al-ghibatu laisa al-qadhu laisa bighibatin fi sittatin. Menyebutkan keburukan orang bukan termasuk ghibah yang terlarang dalam 6 perkara, di antaranya mutadzallimin, orang yang terzalimi, atau wa mujahirin fisqan, orang yang terang-terangan dibuat di dalam keburukan, kefasikan, atau wa muhadziri, memberikan peringatan supaya orang lain tidak terkena kezalimannya. Ini bab tersendiri. Adapun bab kita dengan dirinya, maka ayat ini masih berlaku. Kalau orang punya utang kepada kita, mau tidak mau harus kita katakan yang terbaik. Perhatikan ya, yang terbaik mengikhlaskan. Sekali lagi, pembahasan nanti orang lain, itu orang lain, kita berikan bab yang lain, memberikan peringatan silakan. Tapi urusan pribadi kita dengan dia, yang terbaik mengikhlaskan. Ya, menuntut hak boleh, enggak dilarang, tidak dilarang, karena itu hak kita, diambil, kita berhak menuntutnya. Kalau enggak di dunia ya di akhirat. Tapi tetap kita harus mengetahui
Membalas dengan yang lebih baik yaitu tadi memaafkan. Perkara kita mampu atau tidak, kita harus mengikuti ayat ini. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan yang lebih baik. Kalau orang utang kepada kita nggak dikembalikan, yang terbaik apa? Ya memaafkan. Ini teori yang harus kita imani. Ya. Jadi jangan salah faham. Oh kalau diikhlaskan nanti dia begini dan begitu. Ya bilang saja kita nggak mau mengikhlaskan. Kita ingin hak kita dikembalikan, meskipun yang terbaik mengikhlaskan. Selesai urusan. Jangan sampai kita merasa yang terbaik justru mengambil hak kita, menuntut hak kita. Karena Allah dengan tegas mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Dan alangkah mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan harta, dalam urusan yaitu segala sesuatu, beliau itu tidak sama sekali menuntut haknya. Beliau dicela tidak balas mencela. Kalau terkait dengan pribadi beliau, harta juga demikian. Bahkan fisik juga demikian. Pernah beliau SAW diseret, ditarik bajunya dengan sangat keras, padahal bajunya Nabi itu bukan baju yang kainnya halus, kainnya kasar, sehingga ketika ditarik lalu mengenai kulit itu bekas. Ya, ditarik Nabi SAW. Gara-gara apa? Gara-gara ada si fulan ini minta jatah pembagian rampasan perang, tapi dengan cara yang kasar. Ya, maka Nabi SAW hanya tersenyum lalu memberikan instruksi kepada sahabat, berikan haknya. Selesai. Ini kalau kita gimana? Ya jotos, kan gitu ya. Paling enggak tarik balas narik, sampai memar balas memar. Tapi Nabi SAW tidak. Nah itu yang harus kita ketahui. Yang terbaik, perhatikan, yang terbaik memaafkan. Dan ini ada pada suri tauladan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita jangan meremehkan, jangan menganggap kamu itu penakut, mau nagih aja nggak berani, alasan memaafkan padahal nagih nggak berani, padahal kamu tidak berani menuntut hakmu. Jangan jamaah. Biarkan kalau ada teman kita yang memang ingin memaafkan, utangnya berapa sekian juta, tapi saya maafkan. Alhamdulillah, Masya Allah, besar sekali hati antum. Semoga antum diberikan pahala ganti lebih baik. Jangan dipanas-panasi. Aku ya tak tagih nih aku. Sak mau duit akeh. Ya gak ono. Nah, ini perhatikan. Kalau kita tidak mau, urusan kita. Saya nagih karena memang itu hak saya. Silahkan. Tapi kita harus taat kepada apa? Ayat. Yang terbaik membalas dengan yang lebih baik. Sehingga kalau ada teman kita bisa mengamalkan hal yang sangat luar biasa ini, harusnya kita apresiasi. Utangnya berapa? Sekian puluh juta, tapi sudah saya maafkan. Masya Allah. Harusnya hati kita bergetar. Saya nggak bisa kalau seperti itu. Saya masih banyak kebutuhan. Kalau saya nuntut, tapi Anda Masya Allah luar biasa. Jangan malah justru dikompori. Ujung-ujungnya minta persenan. Nek tak tagih aku lebih piro. Nah, ini sudah. Ya, subhanallah, ternyata ada udang di balik batu. Jadi kalau ada orang memaafkan kesalahan, justru kita apa? Respect. Kita nggak bisa mengamalkan ayat ini, orang lain bisa. Dari situ muncul ghibtah, iri kita. Orang lain bisa mengamalkan yang terbaik, sedangkan kita belum mampu. Ya, nah jadi Syekh Abdul Razak mengatakan kalau orang memaafkan, apalagi dari kezaliman saudaranya, maka ini mengamalkan ayat. Dan sekali lagi kezaliman itu bisa banyak, baik dalam segi harta, fisik maupun apa? Kehormatan. Taib. Kita masuk pada hadis berikutnya. Berkata al-mu'allif hafizahullah taala, wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Dan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'u rahimin, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Baik, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
sebagaimana orang yang menyambung silaturahim adalah orang yang berhak untuk mendapatkan ganjaran surga, maka sebaliknya orang yang memutus silaturahim berhak masuk ke dalam neraka. Namun yang jadi permasalahan di sini, Nabi SAW mengungkapkan dengan la, yaitu tidak, yang bisa dimaknai menafikan jenis. La nafiyatun lil jins, yang menafikan sama sekali tidak masuk surga, berarti masuk neraka. Ada kesan kalau enggak masuk surga sama sekali, ya berarti masuk neraka selama-lamanya. Maka mari kita baca penjelasan dari al-mu'allif hafizahullahu ta'ala. Wa hadha fihi bayanu 'idhami itsmil qati'. Dan ini di dalamnya terdapat penjelasan besarnya dosa orang yang memutus silaturahim. Bagaimanapun ancaman tidak masuk surga, ini termasuk di antara perkara besar. Jadi memutus silaturahim termasuk dosa besar. Wa tahdzirun syadidun minal qati'ah, dan peringatan keras dari pemutusan silaturahim. Wa annaha syu'mun kulluha, bahwasanya memutus silaturahim adalah bentuk kesialan seluruhnya. Wa madarratun kulluha, dan kemadaratan seluruhnya. Wa awaqibuha 'alal qati'i wa khimatun fid dunya wal akhirah, dan akibat yang didapat dari orang yang memutus silaturahim adalah kerugian di dunia dan di akhirat. Fahiya mujibatun lil khusran, maka ia menyebabkan kerugian. Wa mu'aqibatun lil hirmani fid darain, dan mengakibatkan terhalangnya di dalam negeri akhirat, terhalang untuk mendapatkan kebaikan berupa surga di negeri akhirat. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya antara menyambung silaturahim dan memutus silaturahim itu berkebalikan secara total. Tidak ada sedikit pun kebaikan dalam pemutusan silaturahim. Kalau menyambung silaturahim, kebaikan seluruhnya. Di antara hadis yang pernah kita baca, dapat apa? Melapangkan harta, melapangkan rezeki, lalu memanjangkan umur. Termasuk di antara amalan yang memasukkan ke dalam surga. Dalam hadis yang sebelumnya, jika membalas kerabat yang zalim dengan kebaikan, ya. Adapun memutus silaturahim, maka seluruhnya keburukan. Seluruhnya keburukan. Sampai pun di antara dosa yang disegerakan siksanya di dunia maupun di akhirat. Di akhirat mendapatkan siksa, di dunia mendapatkan hukuman. Itu apa? Silaturahim. Maaf, memutus silaturahim. Wan nafyu fi qawlihi. Nah, ini perhatikan. Dan penafian masuk dalam surga di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, memutus silaturahim, ini maknanya litabidi, kekal. Kekal di mana? Kalau enggak masuk surga berarti kekal di mana? Neraka. In kana mustahilan, jika dia menganggap perbuatan halal. Jika dia menganggap memutus silaturahim itu perbuatan yang boleh. Jelas? Karena dia termasuk di antara apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jelas-jelas Allah perintahkan kita untuk menyambung silaturahim. Allah melarang kita untuk memutus silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak hadisnya mencela orang yang memutus silaturahim. Lalu dengan enaknya ada yang berpendapat boleh-boleh saja memutus silaturahim. Maka ini adalah
menghalalkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan ini termasuk di antara pembatal keislaman. Ya, di antara pembatal keislaman adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Karena dia seakan-akan menjadi pesaing bagi Allah di dalam halal dan haram, di dalam menentukan syariat. Padahal hukum ini semua adalah milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Hukum ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi kalau orang menghalalkan pemutusan silaturahim, maka dia tidak masuk surga selamanya. Berarti kekal di neraka. Walid dukhuli ibtidaan. Dan juga bisa bermakna la yadkhul, tidak masuk, yaitu tidak masuk di awal waktu. In kana mutahawinan bihadzal amri, jika dia meremehkan perkara ini, meremehkan silaturahim, mufarritan fi hadzal wajib, melalaikan kewajiban ini, mudayyan li hadhihi ta'ah, menyia-nyiakan ketaatan ini, allati amara Allah tabaraka wa taala biha, yang Allah tabaraka wa taala perintahkan. Jadi dia masih menganggap silaturahim itu perintah Allah. Memutus silaturahim itu dosa. Tetapi karena hawa nafsunya, dia meremehkan perbuatan tersebut, sehingga dia memutus silaturahim. Tahu dia, sadar dia ini dosa. Jadi dia tidak menghalalkan pemutusan silaturahim. Dia mengakui ini salah, ini keliru, tapi dikerjakan. Maka orang semacam ini tidak masuk surga di awal waktu. Artinya tidak selama-lamanya. Wa innama yadkhuluha dukhulan mutaakhiran, dan dia bisa masuk ke dalam surga namun rombongan terakhir, ya, masuk di bagian yang paling akhir, ba'da ghairihi min ahlil munafasat fil khairat, setelah orang lain dari orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, wal muhafadzati ala ta'at, dari orang yang menjaga ketaatan, wal bu'di anil ma'asi wal atham, dan menjauhkan dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dan ini termasuk di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala, memberikan kesempatan masuk surga pertama kali bagi orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan. Orang-orang yang ahli maksiat, termasuk di antaranya orang-orang yang memutus silaturahim, nanti dulu masuk surganya terakhir. Ya. Jadi Allah memberikan kesempatan bagi orang-orang yang terbaik di dalam kebaikan untuk masuk surga terlebih dahulu. Nah, wa rubbama marra bi marhalati ta'dzibin qabla ad-dukhul, dan terkadang atau bisa jadi dia melewati fase siksa sebelum masuk ke dalam surga. Ya. Jadi perhatikan, pembahasan tidak masuk surga pemutus silaturahim dengan catatan dia tidak menghalalkan, maka maksudnya apa? Dia masuk surga belakangan, enggak masuk surga, tidak masuk surga di gelombang pertama. Jelas? Nah, dia masuk surganya kapan? Nanti belakangan. Nah, belakangan ini bisa jadi tanpa adanya siksa. Jadi semata-mata nanti dulu, biar orang-orang terbaik yang masuk surga, kamu belakangan. Atau dia sempat melewati fase siksa sebelum masuk ke dalam surga. Li'anna ashabal ma'asi, karena pelaku maksiat, allati hiya duna syirk, yang itu di bawah kesyirikan, wal kufri billahi ta'ala, dan di bawah kekufuran kepada Allah Ta'ala, amruhum yaumal qiyamah, perkara mereka pada hari kiamat, wa sya'nuhum, dan keadaan mereka, annahum tahta masyiatillah, bahwasanya mereka itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa maksudnya? Fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Jika Allah berkehendak, Allah akan menyiksa mereka, dan jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni mereka. Jadi para pelaku dosa yang tidak batal keimanannya, maka dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diantara faedah yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa di bawah atau selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau orang mati membawa dosa kesyirikan, maka tidak ada ampun. Kalau orang mati membawa dosa selain kesyirikan, diampuni atau tidak? Tergantung kehendak Allah. Perhatikan, mati membawa dosa maksiat maksudnya sampai mati nggak tobat. Kalau sebelum mati taubat, maka dosa apapun diampuni oleh Allah, sampai pun dosa kesyirikan. Orang sepanjang hidup berbuat syirik kepada Allah, di akhir hayatnya dia bertobat dari kesyirikan, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tobat itu akan senantiasa terbuka sebelum dua keadaan, sebelum matahari terbit dari arah barat dan sebelum ruh sampai di tenggorokan. Ketika orang masih bisa bertobat, lalu dia bertobat, kemudian setelah itu ruhnya sampai di tenggorokan, maka tobatnya insya Allah diterima jika dia taubat nasuha. Tapi kalau sampai mati tidak bertobat, maka dilihat dosa apa ini? Dosa syirik, nggak ada ampun, kekal di neraka. Dosa selain syirik, ini pembahasan kita. Termasuk diantaranya apa? Memutus silaturahim. Memutus silaturahim dosa di bawah syirik atau tidak? Di bawah syirik, maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengazabnya dengan keadilannya. Sepadan dengan dosanya, setimpal dengan dosanya. Dan jika Allah berkehendak, Allah mengampuni cuma-cuma dengan kasih sayangnya. Adzan? Ya. Monggo. Silakan. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, bahwasanya orang pelaku maksiat selain kesyirikan, maka perkara mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksa mereka, dan jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni mereka. Kemudian beliau melanjutkan, wa in adzabahum, maka ketika Allah mengazab mereka, fa innahum la yukhalladuna finnar, maka mereka tidak kekal di dalam neraka. Li'annal khuluda finnari lil kuffari wal musyrikin, karena kekekalan di dalam api neraka itu hanya bagi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Taib. Nah, jadi kesimpulannya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim, maka dilihat dari keadaannya. Kalau dia menghalalkan perbuatan memutus silaturahim, maka dia tidak masuk surga, artinya kekal di neraka. Tapi kalau dia tidak menghalalkan dosa memutus silaturahim, namun dia memutus silaturahim karena hawa nafsu, karena godaan syaitan, dengan tetap meyakini itu perbuatan dosa, maka dia tidak masuk surga pada rombongan yang pertama. Pada rombongan yang pertama, dia masuk surga pada rombongan yang terakhir, baik sempat mendapatkan siksa atau tidak mendapatkan siksa, karena Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki dari orang-orang yang berbuat dosa. Dan menutup pengajian kita di malam hari ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita ketahui berada di tengah-tengah dua kelompok menyimpang. Pelaku dosa besar, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Di dunia dia tidak keluar dari Islam alias tidak kafir selama dia tidak menghalalkan dosa besar. Dia jatuh pada dosa besar, maka dia tidak otomatis kafir kalau dia tidak meyakini halalnya dosa besar. Di akhirat bagaimana nasibnya? Di bawah kehendak Allah. Sedangkan kelompok yang menyimpang apa dan apa? Pembahasan akidah ini sedikit kita singgung. Apa dan apa? Tentang masalah ini saja. Kita nggak usah bahas masalah yang lain, masalah asma sifat. Satu bab pembahasan pelaku dosa besar. Ahlussunnah wal Jamaah jelas, selama pelaku dosa besar tidak menghalalkan dosa besar, maka dia masih muslim tapi imannya kurang. Di akhirat dia dibawa kehendak Allah. Kalaupun disiksa tidak kekal di neraka. Di antara dua kelompok menyimpang ekstrim kanan apa? Khawarij, dan yang kedua Murji'ah. Khawarij bagaimana? Pelaku dosa besar kafir. Ya. Di akhirat di mana? Masuk neraka. Kekal atau tidak? Kekal. Ini akidahnya Khawarij nih. Pelaku dosa besar kafir, di akhirat kekal di neraka. Ekstrim kanan. Ekstrim kiri Murji'ah. Pelaku dosa besar di dunia, lawannya apa Pak? Al-Aslusnya kan pertengahan, masih muslim tapi imannya berkurang selama dia tidak menghalalkan dosa besar. Khawarij langsung kafir. Murji'ah pelaku dosa besar mukmin kamilul iman, dia beriman, imannya masih sempurna. Kenapa? Mereka meyakini la yadzurru ma'al imani dzambun. Ya, dosa itu tidak mempengaruhi iman sama sekali.
Konsekuensinya malaikat tingkatannya sama seperti pelaku dosa besar. Malaikat imannya sempurna, Rasul imannya sempurna, pelaku dosa besar pun apa juga demikian. Jadi dosa tidak mempengaruhi iman. Selama dia masih beriman, maka dosa apapun tidak ngefek. Ya, dia tetap sempurna imannya. Itu di dunia. Di akhirat pasti ahli surga. Ini Murji'ah. Ya, pasti ahli surga dan dia tidak akan mendapatkan azab. Ahlus sunnah pertengahan. Tidak mengkafirkan secara serampangan, tapi juga tidak menganggap pelaku dosa besar sempurna imannya. Imannya berkurang. Imannya yaitu lemah. Ya. Kecuali dia menghalalkan, beda pembahasan. Ini pelaku dosa besar yang masih merasa salah, imannya berkurang. Di akhirat dikembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuni secara cuma-cuma. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengazabnya, tapi tidak kekal di neraka. Nah, inilah wasatiyahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah bainal firaq, di antara kelompok-kelompok yang menyimpang. Wallahu taala alam shawab. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Ya. Okay. Amal gimana? Apa itu? Perintah silaturahim. Iya, di ayat-ayat Al-Qur'an surat apa? Iya, kita buka dulu, Pak. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat yang pertama. Surat An-Nisa ayat yang pertama. Kemudian surat Muhammad ayat 22-23. Kalau ini larangan dari memutus silaturahim, ya berarti lawannya adalah perintah menyambung silaturahim. Yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini hanya 2 ayat saja. An-Nisa ayat yang pertama dan Muhammad 22-23. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Baik, mungkin kita cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.